Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan P3K Guru untuk persiapan menghadapi tes tahap kedua tahun 2025. Ini sudah video yang ke-6. Soal pertama, Anda adalah seorang guru yang mengajarkan tentang hakikat perubahan sosial. Anda ingin siswa tidak hanya memahami konsep tersebut, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Maka tujuan pembelajaran yang harus Anda rumuskan adalah: A. Siswa dapat mendeskripsikan berbagai contoh perubahan sosial dalam masyarakat. B. Siswa dapat menganalisis dampak perubahan sosial terhadap norma dan nilai yang ada di masyarakat. C. Siswa dapat menyebutkan beberapa tokoh yang terlibat dalam perubahan sosial. D. Siswa dapat menggambarkan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi individu dalam masyarakat. E. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang paling tepat ini adalah yang B. Karena tadi yang dimintanya itu adalah menganalisis dampak. Tentu yang B. Siswa dapat menganalisis dampak perubahan sosial terhadap norma dan nilai yang ada di masyarakat. Soal kedua, Anda sedang mempersiapkan kelas untuk semester baru. Salah satu aspek penting yang ingin Anda atur dengan baik adalah pengaturan posisi duduk. Anda ingin memaksimalkan proses pembelajaran, meningkatkan interaksi positif antar siswa, dan meminimalisir gangguan. Bagaimana cara Anda mengaturnya? A. Menempatkan siswa berdasarkan ranking akademik mereka, siswa yang berprestasi baik di depan dan yang lainnya di belakang. B. Mengatur meja dalam bentuk lingkaran agar siswa mudah dalam berdiskusi dan berinteraksi, lalu secara berkala merotasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan teman yang berbeda. C. Membiarkan siswa memilih tempat duduk yang mereka sukai tanpa intervensi apapun. D. Menempatkan siswa dengan kemampuan akademik yang sama untuk duduk berdampingan dan memisahkannya dari kelompok lain agar tidak ada gangguan. E. Membagi siswa dalam kelompok kecil dengan meja yang memiliki susunan U, dan setiap kelompok terdiri atas siswa yang memiliki beragam kemampuan. Nah, tujuan kita tadi mengatur tempat duduk yaitu adalah untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan interaksi positif. Kita bisa mengatur meja dalam bentuk lingkaran agar siswa mudah dalam berdiskusi dan berinteraksi. Lalu secara berkala nanti kita rotasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan teman yang berbeda. Jawabannya adalah B. Soal ketiga. Dalam program literasi sekolah, Anda memiliki tanggung jawab mengelola perpustakaan. Anda menyadari bahwa buku yang tersedia di perpustakaan sebagian besar adalah buku pelajaran, sedangkan siswa Anda menginginkan buku fiksi dan non-fiksi. Maka tindakan Anda adalah A. Mengadakan bazar buku bekas di sekolah untuk membeli buku baru bagi perpustakaan. B. Menggunakan buku yang ada sambil mencari donasi buku dari komunitas literasi. C. Meminta siswa membawa buku favorit mereka dari rumah. D. Mengajukan permohonan ke sekolah untuk menambah anggaran pembelian buku perpustakaan. E. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui buku apa yang mereka sukai dan mencari cara untuk memperolehnya. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Dengan survei, maka kita akan tahu buku apa yang diinginkan oleh siswa. Soal keempat, Anda memiliki siswa yang sering memberikan jawaban berbeda dari teman sekelas lainnya, namun dia tidak mampu memberikan argumen dari jawabannya itu. Anda ingin membantu siswa tersebut dan juga seluruh kelas untuk lebih terampil dalam menyusun argumen yang logis dan mampu berpikir kritis. Maka strategi yang tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Memberikan penjelasan langsung bahwa jawaban siswa tersebut salah agar tidak membuat bingung siswa lainnya. B. Mengabaikan jawaban siswa tersebut dan fokus pada jawaban siswa lainnya yang lebih tepat. C. Meminta siswa tersebut untuk menjelaskan alasan di balik jawabannya dan mendiskusikannya di depan kelas apakah alasannya masuk akal. D. Menyediakan daftar jawaban yang benar sebelum diskusi dimulai agar siswa tidak memberikan jawaban yang salah. E. Menggunakan jawaban siswa tersebut sebagai bahan diskusi dan mengajak siswa lainnya memberikan pendapatnya, mendukung atau mengkritik dengan argumen. Kita ingin membantu siswa kita yang seorang tadi untuk mampu berargumen. Lalu kita juga sekalian ingin
mengasah keterampilan seluruh kelas untuk berargumen. Maka yang kita lakukan itu adalah kita gunakan jawaban siswa kita tadi yang memiliki jawaban berbeda sebagai bahan diskusi. Lalu kita ajak siswa lainnya untuk mendukungkah atau mengkritik, dilengkapi dengan argumen juga. Soal kelima, dalam diskusi kelompok kelas, sebagian besar siswa hanya mengandalkan siswa yang aktif untuk menjawab semua pertanyaan. Anda ingin memastikan semua siswa terlibat aktif dan mampu berpikir kritis, maka strategi yang akan Anda lakukan adalah memberikan nilai kepada siswa yang aktif agar bisa memotivasi siswa lainnya. B. Meminta siswa yang aktif berhenti bicara agar siswa lain diberi kesempatan menjawab. C. Menghentikan diskusi kelompok dan menggantinya dengan kegiatan latihan individu. D. Membagi peran siswa dalam kelompok seperti ada pencatat, pembicara, dan peneliti agar setiap siswa memiliki tanggung jawab. E. Memberikan pertanyaan tambahan hanya kepada siswa yang belum memberikan kontribusi dalam diskusi. Nah, ini biasa terjadi dalam diskusi kelompok, yang aktif tetap aktif, yang mono atau diam yaitu tetap diam. Nah, alangkah baiknya kita bagi peran dalam anggota kelompok tersebut. Ada yang sebagai notulen atau pencatat, sebagai pembicara, dan ada peneliti juga, sehingga mereka mendapat bagian tanggung jawabnya masing-masing. Soal ke-6. Di kelas Anda ada siswa yang cenderung tidak terbuka dan pendiam. Anda kesulitan membangun komunikasi dengan mereka sehingga sulit untuk memotivasi mereka agar belajar dengan baik. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mencari sumber belajar secara mandiri tentang bagaimana cara membangun komunikasi dengan siswa, lalu menerapkannya di kelas. B. Berbicara secara persona kepada siswa yang pendiam itu untuk memahami masalah mereka dan mencarikan solusinya. C. Mengevaluasi diri dan mengajak siswa pendiam untuk berpartisipasi melalui kegiatan kelompok yang melibatkan komunikasi ringan. D. Mengevaluasi diri dan mengikuti pelatihan tentang strategi membangun komunikasi efektif dengan siswa. E. Meminta siswa pendiam untuk lebih aktif tanpa memberikan pendekatan khusus. Nah, caranya itu adalah kita evaluasi diri dan ikuti pelatihan tentang bagaimana cara membangun komunikasi efektif dengan siswa yang cenderung tidak terbuka atau pendiam tadi. Soal ke-7, Anda adalah seorang guru yang menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Anda merasa kesulitan memberikan pendekatan yang tepat agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti pelatihan tentang strategi mengajar siswa berkebutuhan khusus agar dapat memberikan pendekatan yang tepat. B. Mencari informasi dari internet tentang cara mengajar siswa berkebutuhan khusus dan menerapkannya di kelas secara bertahap. C. Meminta bantuan orang tua untuk mendampingi anaknya selama pembelajaran. D. Mengikuti pelatihan dan memberikan tugas yang sama kepada seluruh siswa meskipun berkebutuhan khusus. E. Berdiskusi dengan rekan sejawat dan berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka mengajar siswa berkebutuhan khusus. Nah, yang paling tepat yang kita lakukan itu adalah ikuti pelatihan tentang strategi mengajar siswa berkebutuhan khusus agar dapat memberikan pendekatan yang tepat. Soal ke-8, Anda adalah seorang guru yang akan mengajar materi dengan satu topik yang memerlukan pemahaman mendalam dan aplikasi praktis dalam satu sesi pembelajaran. Anda tahu bahwa siswa Anda memiliki latar belakang pengetahuan yang bervariasi tentang topik tersebut. Bagaimana Anda akan memaksimalkan waktu pembelajaran agar siswa Anda mendapatkan pemahaman yang solid tentang topik tersebut? A. Mengajak siswa berbagi apa yang mereka tahu tentang topik terlebih dahulu, lalu memberikan penjelasan singkat dan sisanya tanya jawab. B. Memulai dengan pertanyaan atau problem yang berkaitan dengan topik yang menarik perhatian siswa, kemudian menjelaskan konsep, dan akhirnya memberikan mereka waktu untuk aplikasi praktik. C. Mengalokasikan waktu pertama kali untuk diskusi kelompok kecil berdasarkan apa yang mereka tahu tentang topik, lalu menyampaikan materi inti dan memberikan waktu untuk latihan praktik. D. Menunjukkan video terkait topik tersebut selama 30 menit dan siswanya diskusi tanya jawab. E. Memberikan penjelasan mendalam tentang topik tersebut selama 45 menit dan sisanya mengerjakan contoh praktik. Kalau dilihat yang E ini kurang tidak tepat, karena di sini lebih kepada teacher center. Kita menginginkan yaitu siswa berpikir sendiri. Bisa kita mulai dengan pertanyaan atau problem yang berkaitan dengan topik yang menarik perhatian siswa. Lalu kita jelaskan konsepnya dan di akhir
memberikan mereka waktu untuk aplikasi praktik. Soal ke-9. Anda ingin memperkenalkan kegiatan literasi yang menyenangkan di sekolah. Salah satu idenya adalah klub buku. Namun hanya sedikit siswa yang mendaftar karena mereka merasa membaca buku membosankan. Apa upaya yang Anda lakukan? A. Memasukkan kegiatan diskusi buku dengan format permainan atau kuis interaktif. B. Meminta guru lain untuk ikut serta memberikan motivasi kepada siswa. C. Mengizinkan siswa memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. D. Memberikan hadiah untuk semua siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan klub buku. E. Menyediakan buku populer dan komik untuk menarik perhatian siswa. Yang tepat itu adalah kita izinkan siswa memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. Soal ke-10. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang pembelajaran untuk topik yang kompleks. Anda ingin memastikan bahwa siswa Anda dapat memahami konsep tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan. Bagaimana cara Anda mendesain pembelajaran tersebut? A. Memulai dengan ceramah panjang tentang topik tersebut dan memberikan siswa studi kasus untuk dijelaskan di akhir sesi. B. Membagi kelas menjadi kelompok kecil dan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dengan topik tertentu dan meminta mereka menyelidiki topik tersebut dan mempresentasikannya. C. Memulai dengan aktivitas atau stimulasi yang berkaitan dengan topik tersebut, lalu menyampaikan topik penting dan menutup dengan refleksi bersama. D. Memberikan siswa bahan bacaan sebelum pembelajaran dimulai dan mendiskusikannya saat pembelajaran telah dimulai. E. Memutar video pendek yang berkaitan dengan materi, melakukan brainstorming tentang apa yang diperhatikan siswa dan apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Yang tepat itu adalah kita mulai dengan aktivitas atau stimulasi yang berkaitan dengan topik. Lalu menyampaikan topik penting dan dilengkapi dengan refleksi bersama. Jadi ini kompleks ya. Ada stimulasinya, penyampaian topik penting, lalu penutupnya ada refleksi. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal latihan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk persiapan menghadapi tes P3K tahap kedua. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.